kita proses belajar mengajar. Kita mulai dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh dua orang, satu membuat doa dan satu membuat nyanyi. Ayo, siapa yang mau? Angkat tangannya. Ya, Chris dan Maya, dipersilakan. Kita bernyanyi. Bila kulihat bintang gemerlapan, 1, 2, 3 ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Mari kita bersatu. Allah Bapa yang bertata dalam surga, di mana pada pagi hari ini Engkau tetap. Ya Bapa, setelah kami juga ingin memulai pelajaran kami, kiranya Engkau tetap memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, begitu juga dengan guru-guru yang mengajari kami, kiranya Engkau tetap memberkati mereka, memberikan mereka kesabaran untuk mengajari kami anak didik ini. Begitu juga dengan kedua orang tua kami, Engkau lindungilah dia dimanapun mereka berada, dan ampunilah akan segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami. Begitu juga ya Bapa, Engkau berkatilah setiap langkah kaki kami, setiap pekerjaan tangan kami, dan setiap rencana-rencana yang telah kami buat. Terpuji termulia namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang Ibu akan mengabsen dengan absennya ya. Angel, Elizabeth, Veronica, Meris, Neta, Korel, Desia, Benita, Juwana, Chris, Maya, Tuara, ya semua hadir, ya ada yang absen. Lihat dulu Linsia, ada sampah kan? Meris itu ada sampah. Kalau ada sampah, kita akan belajar dengan yang mengerti sekarang. Sebelum masuk, diperhatikan sampah yang tidak ada dibuang. Biar nanti pembelajaran kita
ini mau berangkat sekolah, di rumahnya jumpainya bunga, pohon, gunung, atau ciptaan yang lainnya. Siapa tadi? Semua kan? Semua tadi menjumpai ciptaan Tuhan yang seperti pohon, tumbuhan, bunga, gunung. Kayak mana yang kalian lihat itu? Indahnya? Indah. Kalau indah itu siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan yang menciptakan itu. Pohon, gunung, laut. Yang kita lihat yang indah-indah itu Tuhan yang menciptakan itu. Jadi kita harus bersyukur. Semua dibuka dulu bukunya. Dibuka bukunya. Bab 11. Jadi buka. Sama-sama dulu kita baca. Topiknya. 1, 2, 3, ya. Allah menciptakan alam dan keindahannya. Apa pendapat kalian tentang topik itu? Paham ya kalian tentang topik itu? Paham? Bukit, lautan, gunung, apalagi kan yang sering dia jalan-jalan kan? Pohon pasti jumpainya bukit. Laut timah yang jumpainya pasti kan air, ya kan? Jadi itulah contoh keindahan alam yang ada di sekitar kita. Lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu alam. Alam merupakan lingkungan kehidupan dari segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi seperti tumbuhan, binatang, manusia mempunyai hubungan keterikatan dengan alam tersebut. Maka dari situ kita sebagai manusia harus apa kata Alkitab? Dan sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan alam. Karena itu adalah mandat dari Tuhan. Mandat dari Tuhan. Kalau kita jalan-jalan selain ke Bukit Holbung, apa yang kita lihat? Siapa yang di sini suka jalan-jalan ke apa? Ke pantai. Siapa yang udah pernah jalan-jalan ke pantai? Siapa yang udah pernah? Tangan-tangannya. Siapa yang udah pernah? Belum. Kenapa belum? Padahal kan pantai itu indah. Apalagi kan kalau matahari tenggelamnya atau yang disebut zaman sekarang apa? Sunset. Indah kali itu. Rugi. Alam nggak melihat pantai waktu matahari tenggelam. Kalau ciptaan Tuhan yang ada di Indonesia yang kalian tahu apa? Di Indonesia. Kayak apa Gunung Merapi itu? Kan Tuhan yang menciptakan itu. Sungai. Sungai apa? Sungai Major. Yang banyak ular. Ular kayak di Sungai Major kan? Binatang buas. Itu juga Tuhan yang menciptakan itu. Kalau contohnya ciptaan manusia itu apa? Taman, pesawat. Kayak taman wisata itu siapa yang menciptakan itu? Manusia.
Tapi kan manusia memang menciptakannya kan, tapi kan itu kan yang dibuat Tuhan itu. Terus kan kita yang kerjakan itu biar indah. Kan suka ya kita melihat yang indah-indah kan? Maka dari itu, kalau suka kita melihat yang indah-indah, harus kita jaga dan lestarikan, jangan kita rusak. Nah, dasar teologis untuk keajaiban keindahan ciptaan Tuhan untuk alam semesta. Bahwa kita semua kan membawa, iya, harus kayak gitu. Orang Kristen harus membawa kita semua, karena ini adalah bekal kita untuk kehidupan sehari-hari. Firman kan? Ya, kita buka sama-sama di dalam Kolose 1 ayat 16. Sama-sama kita buka. Kolose 1 ayat 16. Udah didapat. Kolose 1 ayat 16 itu tentang dasar teologis untuk keajaiban dan keindahan ciptaan Tuhan. Dapat semua? Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan 1, 2, 3, ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, itu adalah dasar teologis untuk keajaiban dan keindahan alam, dari yang kita nampak sampai kita nampak. Oke. Sekarang kita masuk ke urutan penciptaan. Siapa yang udah tahu urutan penciptaan? Belum tahu kan? Masih lupa-lupa kan? Iya. Ibu akan jelaskan secara rinci nanti biar ingat, biar kau pulang sekolah kan? Kalau kita jumpa nanti tumbuhan, oh ini setelah Tuhan ketiga, begitu. Kalau nanti kita main-main depan kan? Nah, seperti itu. Coba akan ajarkan urutan penciptaan pada hari pertama. Allah menciptakan terang. Allah menciptakan terang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala itu adalah langit. Ya. Hari ketiga, Allah menciptakan tumbuhan yang ada di air, di darat, dan di laut. Apa tumbuhan yang ada di darat? Pohon, bunga, rumput, apa lagi? Sayuran, buahan, apa lagi? Kayaknya udah bisa deh itu, kan udah bisa tahu apa aja yang diciptakan Tuhan di tumbuhan di darat. Kalau tumbuhan di air apa itu tumbuhan di air? Apa? Terumbu karang. Air. Tunggu dulu. Terumbu karang. Terumbu karang itu menurut ibu adalah hewan yang diciptakan di laut. Sama kayak karang di pinggir laut kan? Ada di pinggir pantai. Iya. Tapi kan nggak apa-apa sebenarnya kan udah berani kan udah dijelaskan berarti dia udah tahu membedakan mana yang di laut, mana yang di air. Jadi yang di air itu apa? Ya, teratai. Selain teratai, eceng gondok. Sering ini kita temui kan? Iya. Itu adalah contoh ciptaan Tuhan pada hari ketiga di dalam air. Jadi kalau di laut apa itu? Iya, rumput laut. Rumput laut adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan Tuhan di laut. Ibu mau tanya dulu, apa tadi yang pertama, hari pertama? Apa yang diciptakan Tuhan? Terang. Hari kedua? Hari ketiga? Betul kan, itu
Ya, sekarang kita belajar urutan penciptaan hari keempat benda-benda penerang. Udah biasa kita dengar benda-benda penerang ini kan? Apa aja contohnya? Matahari, bulan, bintang. Iya. Coba kalau nggak ada matahari, gelap kan? Iya. Kalau nggak ada matahari, pastilah pagi sampai siang itu gelap. Sampai ke sore juga matahari kan matahari tenggelam. Kalau nggak ada bintang, kalau malam-malam apa yang menerangi kita? Kalau nggak ada bintang dan bulan, nggak mungkin. Gelap sekali semua nggak ada yang kita nampak, iya kan? Makanya itu baiknya Tuhan menciptakan segala sesuatu indah. Lagi kan ada posirnya. Ya, hari kelima Allah menciptakan binatang yang ada di laut, di air, dan juga di udara. Tadi yang ketiga tumbuhan kan, tumbuhan di air, di laut, dan di darat. Sekarang hari kelima binatang yang ada di air, di darat, dan di udara. Apa itu contoh binatang yang ada di udara? Burung. Yang di darat, kucing, anjing, ayam, bebek. Apalagi yang sering yang ada di rumah kita apa biasanya? Kucing, anjing. Itu kan yang sering ada di rumah kita masing-masing kan? Kalau di air apa? Ikan. Ya kan, air juga terbagi dua, yaitu air tawar dan air asin. Yang biasa di air asin seperti laut apa itu? Ikan apa? Ikan paus, hiu, lumba-lumba, ikan teri kita makan itu di laut itu, ya kan? Iya. Kalau di air tawar apa itu? Ikan lele, ikan jahir. Kan coba lagi kita buat jahir itu ke air laut, kan asin. Kan biasanya dia kan di lingkup air tawar. Terus kita buat berbuat eksperimen lagi kita. Katanya bisa dia hidup di air laut. Kita buat eksperimen kan. Kita buat dia ke air laut, mati dia atau masih hidup? Mati kan. Jadi kan memang ada tempatnya dibuat Tuhan. Gak bisa kita ubah-ubah itu. Karena itu udah mandat yang harus kita kerjakan. Ya, yang hari ke-6. Siapa yang tahu hari ke-6 ini apa? Manusia. Siapa itu manusia? Kita. Saya dan kalian. Iya. Ibu dan anak-anak ibu itu adalah manusia. Berarti udah tahu bukan penciptaan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, 6. Lupa ini. Ini paling penting. Kita untuk menguasai segalanya, masa lupa yang hari ke-6 ini? Oke. Kalau udah tahu, udah ngerti tadi urutan penciptaan, ibu mau kasih dulu apa? Bulan tugas yang harus kita kerjakan di sini. Dia udah tahu yang berarti udah tahu menurutkan mana yang hari pertama, mana yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti kan udah tahu kan? Iya. Nah, ini gambarnya buat urutan penciptaan. Yang ibu buat ini mana tentu enggak? Aduh, enggak kan? Jadi mau minta dulu. Minta dulu satu orang. Satu orang yang udah tahu. Ya. Perhatikan si warnanya, karena dia kan udah tahu bahasa makan dia belajar.
Udah siap Cornelia? Si Cornelia udah mengerjakan. Jadi kerjaannya ini sama-sama kita lihat. Mana ada yang kerjaannya ini? Salah kan? Untuk pelajaran tadi. Siapa yang mau membaikinya? Ya, Maya. Maya. Kita perhatikan dulu. Yang dibuat Maya ini. Udah benar ini? Berikan nama tepuk tangan sama si Maya. Jadi Maya akan belajar kan? Sampai berani. Kalau orang yang berani maju ke depan, itu harus diberikan apresiasi. Gak semua orang bisa maju ke depan. Kan kita kayak gini, tahu ya kita jawabannya, tapi betul yang maju ke depan. Takut, tapi bisa maju ke depan ya kan? Memaksakan. Bismillah. Udah, ya. Yang dipersemai hari pertama alam menciptakan terang terdapat pada gambar ketiga. Hari kedua alam menciptakan cakrawala terdapat pada gambar kedua. Hari ketiga alam menciptakan tumbuhan di darat, di air dan di laut terdapat pada gambar keempat. Hari keempat alam menciptakan benda-benda terang terdapat pada gambar kelima. Hari kelima alam menciptakan binatang di darat, di laut, dan di udara terdapat di dalam gambar ke-1. Hari keenam alam menciptakan manusia terdapat pada gambar ke-6. Udah ngerti kan? Pindah tuh satu lagi biar kita lebih ngerti lagi. Satu lagi.
lagi. Meminta jus satu lagi. Siapa yang bersedia? Ya, udah minta. Udah minta dulu mengerjakannya. Dia tepuk tangan paling tidak minta. Saya belum sama-sama. Benar ya kerjaan ini?
sama ini. Jangan ada yang seperti ini. Oke, ini semangat untuk belajar. Biar lebih difokuskan, biar tahu. Ya, betul berarti kan udah tahu kita urusan penciptaan. Sekarang, nah, kita tadi udah tahu apa yang diciptakan Tuhan di darat, di laut, dan di darat. Sekarang, kita akan belajar cara menjaga dan melestarikannya. Kan, udah diciptakan kan dulu jadi jangan. Yang pertama, di rumah kita pun enak melihat ikan itu. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu dalam kita sampah. Berarti kan udah dilanggarnya cara menjaga dan melestarikan alam yang pertama kan. Jadi kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah. Kalau jalan kita, berarti jajan kita kan. Siapa sini suka jajan snack yang ada bungkusnya semua? Kalian kan? Nah, semua rata-rata. Semua. Jadi kan kalau jajan cicip-cicip kan mau kan udah habis di tengah jalan. Kan mau kita malas membuang sampahnya ke tempat sampah kan? Kita lihat jauh lagi. Malas-malas yang berjalan. Jadi kan kita buang di situ. Kita buang kan? Apa dibuang di situ? Jangan buang sampah sembarangan. Jadi kan jelek. Aturan kan yang cantik di lingkungan sekolah itu kayak di sekolah ini lah. Yang cantik lapangan itu kian hijau semua. Tiba-tiba kita buang sampah. Satu jadi ya, tapi kan berdampak buruk. Jadi jelek kita lihat kan kayak apa nih seperti itu. Ya kan? Itu harus kita jaga. Kalau di rumah pun, kalau kita menyapu, masukkan air langsung ke tong sampah. Kalau rumahnya pun di tepi pantai, kan ada orang rumah di tepi pantai, ya udah bongkar aja pantai itu. Ya kan? Bongkar aja. Tapi nanti dia ke jalan, ke pasar untuk membeli belanja itu. Atau sampai dia kayak lalu kamu masukkan ke karung atau ke plastik, dia langsung kan kalau banyak langsung dibuang ke pasar. Dan dikutip biar diambil mobil yang kamu sampaikan kan, nanti dia malas langsung dibuang ke pantai itu. Kan jadi jelek kita lihat. Karena di pantai itu yang kita lihat kayak sore-sore, sampai kita lihat sunsetnya. Iya ada sampah, enggak malas kamu lihat mau ke situ lagi. Enggak kan, juga indah lagi dia. Nah, kedua, menghemat energi. Bagaimana cara menghemat energi itu? Dia kasih contoh ini. Kalau siang-siang matiin lampu itu, kan maunya malas. Kalau mau kita tidur dari pagi, dari malam sampai mau bangun siang kan? Terus kan udah siang-siang tadi udah gelap. Terus kita matikan lampu itu biar menghemat energi. Kayak apa lagi? Kayak keran di rumah. Karena kan di sini kan nggak bayar air kan? Ya kan rata-rata nggak bayar air kan ada dari gunung langsung kan? Nggak bayarnya, gak usah dimatikan keran itu. Beruang lah nanti semua dia. Banjir lah nanti kalau mau dibiarin itu. Sampai mau masuk dia ke rumah kan? Iya, itu juga harus dijaga itu. Kalau dilihat dimatikan aja langsung kerannya. Ya, yang ketiga, menggunakan produk daur ulang. Produk daur ulang. Ini bisa kita lakukan kayak kita lihat kan, kayak kan adanya lalai kita kan, dia pakai kalau kita lihat dulu handphone goreng, kan lama-lama kan dia jadi bisa menahan hal kecil itu kan seperti ini. Kan untuk hijauan ini, tapi bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di sekolah juga. Selain untuk bisa melakukan penghijauan kan bisa juga dilihat mata kan, ya. Ya, yang kelima, mengurangi sampah. Ini bisa kalau apa? Kalau jajan kita, gak usah harus ciki-ciki. Kan bisa ya kita jajan ini, bisa makan di situ kan? Kalau makan di situ pun gorengan itu gak usah dibungkus. Kan menghemat sampah itu, ya kan? Jadi sekarang kalau jajan kita kurangi yang berbau plastik ya, yang berbau sampah. Yang keenam, mengurangi pembakaran sampah. Seringkali kan kalau udah banyak sampah itu udah dibakar kan bisa ditanam. Biarpun
cara penguraiannya itu agak lama. Tapi kan mengurangi pembakaran selain kalau kita bakar dia asapnya kemana-mana kan gak bagus ke kesehatan juga. Dan juga membakar lebih baik aja ditanam. Ya. Jadi kan udah mulai tadi pembelajaran hari ini kan? Tepuk tangan dulu. Semangatkan belajar ini. Jadi ibu pun semangat masuk. Cepat mengerti. Kalau udah ngerti, ibu mau ada dulu satu orang memberikan kesimpulan. Siapa yang bersedia? Iya. Dan yang saya dapat adalah Allah adalah satu-satunya yang telah menciptakan segalanya yang ada di dunia. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, Allah menciptakan terang, cahaya, benda-benda penerang, hewan dan manusia. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan melestarikan alam ciptaan Allah, karena itu merupakan salah satu mandat dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk dapat menjaga dan melestarikan alam ciptaan Allah, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan lain-lain. Maka kita sebagai manusia bisa bersyukur atas keindahan yang Allah ciptakan dan bisa melestarikannya dengan baik. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Aku semangatkan ingin belajar kalau mengajar di minggu depan ini. Langsung tahu Hafi. Sekarang saat ibu minta bisa satu lagi terakhir. Ya, si Meris. Kita dengar si Meris ini ya. Dari materi pembelajaran yang telah kita bahas, saya menyimpulkan bahwa penciptaan merupakan bagian yang sangat penting karena tanpa adanya penciptaan Allah, kita tidak akan hidup di dunia ini hingga saat ini. Sehingga kita harus saling menjaga dan melestarikan alam, karena ciptaan Allah dan juga ciptaan yang diberikan kepada kita dapat kita jalankan dan mandat yang diberikan dapat kita jalankan dengan baik. Berikan tepuk tangan. Sekarang ada tugasnya. Tulis dulu tugasnya. Udah? Sudah semua? Didengarkan tugasnya. 1. Tuliskan dalam beberapa kalimat sebagai bentuk ungkapan syukur yang kita rasakan saat menikmati indahnya salah satu pemandangan alam. Indahnya salah satu pemandangan alam yang pernah kalian kunjungi, iya kan, yang pernah dikunjungi. Yang kedua, buatlah video singkat. Buatlah video singkatmu bersama alam dan jelaskan tentang alam tersebut. Contohnya ini kayak apa? Kau pergi ke apa? Air terjun Cipiso-Piso. Kau jelaskan ini adalah merupakan ciptaan Tuhan, yaitu air terjun dan kayak gitulah. Kayak ceritakan tentang alam itu tersebut sedikit aja pun. Itu dikumpul minggu depan. Jadi jangan lupa ya. Semuanya itu bukunya. Kita udah selesai tesnya. Sebelum kita mengakhiri les pembelajaran kita, ada baiknya kita ibadah singkat yang dipimpin oleh Ibu mau request dulu. Jadi sahabat dulu yang memimpin kita dalam doa. Kembali dalam bersyukur kepada Allah di mana pada pagi hari ini kegiatan bagaimana kami
kasih Pak, karena Kau selalu menyertai dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Pak, kami tidak kekurangan suatu apapun dalam kegiatan kami ini. Namun nanti kami akan menutup kegiatan kami ini hanya dalam nama yang sekadar yang telah sempurna, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi.